Hai, di sini saya akan memberikan ulasan tentang perusahaan Kredivo, di mana saya akan membahas tentang latar belakang Kredivo, kasus yang pernah dialami Kredivo, produk yang paling terkenal dari Kredivo, dan analisis SWOT dari perusahaan Kredivo. Sebelum saya memberikan ulasan tentang perusahaan Kredivo, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arwidianingsih dengan NIM 2301010270, Prodi Teknik Informatika, jurusan TIK AB. Latar belakang Kredivo. Kredivo adalah perusahaan fintech yang berfokus pada layanan kredit digital untuk pembelian online. Didirikan pada tahun 2016, Kredivo menjadi pionir dalam memperkenalkan konsep Buy Now Pay Later di Indonesia. Dengan layanan ini, konsumen dapat berbelanja di platform e-commerce tanpa harus memiliki kartu kredit perbankan. Kredivo berhasil memimpin pasar dengan layanan yang mudah diajukan, limit kredit tinggi hingga 30 juta, dan tendor cicilan hingga 12 bulan. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan lebih dari 1.000 merchant di Indonesia. Kasus-kasus yang pernah dialami oleh perusahaan Kredivo, yang pertama itu ada kasus phishing Kredivo, potret rendahnya cybersecurity awareness di Indonesia. Berdasarkan artikel yang saya baca, para pengguna Kredivo menjadi korban penipuan oleh hacker setelah dihubungi via telepon dengan berdalih memberikan promo, bonus, ataupun hadiah. Kemudian yang didapat oleh korban justru tagihan pay later yang membengkak di salah satu platform e-commerce. Kasus kedua yang dialami oleh perusahaan Kredivo yaitu ada pengguna Kredivo kena tagihan transaksi fiktif belasan juta rupiah. Nah, kasus ini hampir mirip dengan kasus yang pertama tadi, yaitu kasus phishing, di mana berdasarkan artikel, laporan tagihan transaksi fiktif dilaporkan oleh beberapa pengguna layanan pinjaman online Kredivo. Transaksi fiktif terjadi setelah akun beberapa orang diretas oleh oknum yang mengaku dirinya berasal dari Kredivo atau mengaku sebagai pegawai atau yang bekerja di perusahaan Kredivo. Produk yang paling terkenal dari Kredivo itu yang pertama ada layanan Buy Now Pay Later, di mana pengguna dapat melakukan pembelian secara online maupun offline dengan bunga 0% untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan, dan bunga 1,99% untuk tenor 6 dan 12 bulan. Dan layanan yang kedua itu ada Kredivo juga menawarkan pinjaman tunai dengan proses yang cepat dan syarat yang sangat mudah. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dari perusahaan Kredivo. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, yaitu pertama prosesnya cepat dan mudah. Kredivo menawarkan proses pengajuan kredit yang cepat dan sederhana melalui aplikasi mobile, memberikan kenyamanan bagi para pengguna. Yang kedua itu ada kemitraan yang kuat, di mana Kredivo memiliki banyak mitra e-commerce besar di Indonesia yang memudahkan pengguna untuk menggunakan layanan mereka saat berbelanja online. Nah, yang ketiga itu ada popularitas di kalangan milenial, yaitu layanan Buy Now Pay Later Kredivo sangat populer di kalangan milenial dan generasi Z atau Gen Z yang sering berbelanja online. Kedua ada weaknesses atau kelemahan, di mana kelemahan yang pertama ada resiko kredit, yaitu potensi tinggi untuk gagal bayar dari pengguna karena penggunaan kredit dengan persyaratan yang relatif mudah dan cepat. Yang kedua, ketergantungan pada mitra e-commerce. Banyak transaksi yang bergantung pada kemitraan dengan e-commerce besar, yang berarti ketergantungan tinggi pada mitra untuk mempertahankan volume transaksi. Yang ketiga itu ada kurangnya kesadaran finansial, di mana pengguna yang kurang memahami konsekuensi dari penggunaan kredit bisa menyebabkan tingkat gagal bayar yang tinggi. Yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, di mana peluang yang pertama yaitu pertumbuhan pasar fintech. Industri fintech di Indonesia dan Asia Tenggara terus berkembang pesat, memberikan peluang besar untuk pertumbuhan dan ekspansi. Yang kedua ada ekspansi geografis, potensi untuk memperluas layanan ke negara-negara lain di Asia Tenggara, mengingat permintaan yang tinggi untuk layanan kredit digital di wilayah ini. Yang ketiga ada kolaborasi dengan institusi finansial, peluang untuk menjalin kerjasama dengan bank dan institusi finansial lainnya untuk meningkatkan jangkauan dan kredibilitas layanan.
Nah, yang keempat itu ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan ketat. Banyak perusahaan fintech lain yang juga menawarkan layanan serupa sehingga persaingan menjadi sangat ketat. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk membayar kredit, yang berpotensi meningkatkan tingkat gagal bayar. Yang ketiga ada kredibilitas dan kepercayaan, di mana kasus-kasus yang sudah dialami oleh Kredivo seperti kasus phishing dan kasus transaksi fiktif dan layanan yang tidak memuaskan dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap Kredivo. Sekian ulasan dari saya, terima kasih. Audio Jungle.